Hai guys, kembali lagi bersama gue di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para penonton setia yang sudah kangen dengan kengerian film A24? Siapkan mental dan konsentrasi kalian untuk menonton film yang satu ini. Dimana pada kesempatan kali ini, Sakahayang akan membahas sebuah film horor yang tidak biasa, atau lebih tepatnya, The Next Level of Horror berjudul Hereditary 2018. Pokoknya duduk santai dan perhatikan setiap ceritanya, biar kengeriannya dapat. Karena gua akan membahasnya secara menyeluruh dan dengan kesimpulan di akhir cerita. Penasaran dong seperti apa kisahnya? Oke lah, daripada keburu ada yang bilang udah pernah lihat bang, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan support aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan sebuah catatan di mana seorang nenek peot bernama Ellen Light dinyatakan meninggoy akibat mengidap penyakit kronis di usia 78 tahun. Tak cuma itu, catatan mengungkapkan silsilah keluarga Ellen yang selalu meninggoy dengan cara yang tidak wajar. Kemudian scene beralih pada si ayah yang bernama Steve, di mana ia membangunkan anak pertamanya yang bernama Peter untuk segera bersiap menghadiri upacara pemakaman neneknya. Setelah membangunkan Peter, Steve bergegas mencari si bungsu yang selalu molor di rumah pohon. Come on. Betapa kesalnya Steve saat si bungsu Charlie selalu molor di rumah pohon yang terasa sangat dingin. Lantas ia pun disuruh untuk bersiap karena si ibu sudah menunggu di mobil. Di upacara pemakaman, istri Steve yang bernama Annie terlihat memberikan pidato terkait mendiang ibunya yang telah meninggoy. Ia pun berterima kasih pada semua hadirin, meski kebanyakan Annie tidak mengenali mereka. Annie pun berpikir mungkin tanpa sepengetahuannya, si ibu memiliki komunitas yang sangat solid. Di saat itu pula, Charlie terlihat menggambar sosok yang buruk rupa sambil menatap tajam ke arah foto neneknya. Melihat hal itu, Steve langsung menutup buku gambar anaknya ini. Most loving person in the world. That have nuts? Because we don't have the EpiPen. Pulangnya dari upacara pemakaman, Annie pun merasa aneh karena sejujurnya ia tidak merasakan kesedihan sama sekali. Mendengar hal itu, Steve meminta istrinya untuk beristirahat saja. Di malam harinya, Steve mengecek keadaan Peter dan menanyakan perasaannya. Lantas Peter berkata jika ia merasa baik-baik saja. Melihat tidak ada kesedihan sama sekali dalam keluarganya, Steve pun merasa lega. Sementara itu, Annie yang berada di gudang terlihat membereskan barang-barang milik mendiang ibunya. Sontak Annie pun heran saat menyadari ibunya memiliki buku spiritual yang terdapat sebuah catatan pribadi untuk dirinya, di mana catatan itu merupakan permintaan maaf pada Annie atas segala yang telah ia lakukan. Si ibu pun berkata jika apa yang telah dikorbankan pasti akan mendapat ganjaran yang sepadan. Dirasa pusing memikirkannya, Annie pun tidak begitu peduli. Betapa merindingnya Annie saat melihat sosok ibunya di dalam kegelapan. Di keesokan harinya, Charlie yang sedang di kelas langsung ditegur gurunya akibat sibuk ngoprek mainan daripada mengerjakan tugas. Lalu tiba-tiba, menyadari ada merpati menabrak jendela, Charlie seperti merencanakan sesuatu sambil menatap ke arah gunting. Sementara di SMA, Peter yang belajar malah sibuk memperhatikan knalpot seorang kewes cantik bernama Bridget, di mana Bridget ini tidak hanya cantik, tapi juga sangat pintar dengan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Pak Guru. Kembali pada Charlie, sepulang sekolah Charlie terlihat melakukan hal yang aneh dengan memotong kepala merpati lalu mengambilnya. Di saat itu pula ia pun heran saat merasa diperhatikan sesosok ibu-ibu dari seberang jalan.
Sementara di rumah, Ani yang selesai bekerja tiba-tiba heran saat melihat pintu kamar ibunya terbuka sendiri. Di tengah keheranan, Ani pun memberitahu jika pintu kamar si ibu tiba-tiba terbuka sendiri, padahal ia sudah menguncinya. Mendengar hal itu, Steve langsung menguncinya kembali dengan kunci double. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba Steve mendapat sebuah telepon dari pihak TPU yang mengabarkan jika kuburan si nenek telah dibongkar seseorang. Di tengah rasa syok, Ani yang menanyakan apa yang terjadi hanya diberitahu jika ini hanyalah masalah pembayaran saja. Mendengar hal itu, Ani pun izin untuk pergi keluar sebentar. Singkat waktu, tanpa sepengetahuan Steve, rupanya Ani pergi ke sebuah komunitas adu nasib. Kemudian, Ani yang merupakan anggota baru diminta untuk menceritakan nasibnya. Lantas, Ani berniat menceritakan kehidupan keluarganya yang sangat aneh, di mana pada saat itu Ani kehilangan ayahnya saat masih kecil akibat depresi, di mana si ayah memutuskan untuk mogok makan selama berbulan-bulan hingga akhirnya meninggoy. Hingga setelah 16 tahun berlalu, keanehan mulai terjadi pada kakak laki-lakinya yang nekat melakukan diskon umur, di mana si kakak meninggalkan sebuah pesan yang menuduh si ibu telah memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya. Hingga setelah kejadian itu, si ibu memutuskan untuk tinggal di rumahnya. Meskipun Ani tidak suka akibat kelakuannya yang aneh, namun keadaan si ibu yang sudah jompo membuatnya tidak tega. Hingga seiring berjalannya waktu, si ibu terlihat sangat dekat dengan anak bungsunya yang bernama Charlie. Hingga saat Charlie berumur 14 tahun, ibunya pun meninggoy secara tiba-tiba. Mendengar curhatan itu, semua orang pun terdiam dengan kisah keluarga Ani yang cukup aneh. Di keesokan harinya, saat Charlie sibuk membuat kerajinan tangan, tiba-tiba cahaya aneh seolah menuntunnya keluar dari rumah pohon. Di saat itu pula, Peter yang akan pergi ke pesta meminta izin pada ibunya untuk meminjam mobil. Mendengar hal itu, Ani pun memperbolehkannya, namun dengan syarat Peter harus mengajak Charlie. Akan tetapi, Peter berkata jika Charlie tidak ada di kamarnya. Bagaikan kuntet tilaga, Charlie pun heran saat melihat nenek-nenek Huisan terduduk di tengah-tengah kobaran api. Di saat itu pula Ani yang datang pun kesal dengan Charlie yang apruk-aprukan jauh dari rumah. Hingga setibanya di rumah, Charlie pun disuruh untuk ikut bersama Peter daripada nolep sendiri tiap hari di rumah pohon. Sesampainya di pesta, Peter yang melihat Bridget sendirian langsung mengajaknya mabok daun singkong. Kukira polos, ternyata Bridget juga doyan mabok. Lantas, Peter pun meminta Charlie untuk menunggu sebentar, di mana ia bebas memakan apa saja di pesta ini karena semua sudah gratis. Hey guys. Ketika sedang asyik mabok, Peter pun heran dengan adiknya yang terlihat bengek. Lantas Charlie berkata jika dirinya merasakan bengkak tenggorokan setelah memakan kue kacang. Mendengar hal itu sontak Peter pun panik, karena sebenarnya Charlie alergi terhadap kacang. Melihat Charlie yang semakin ripuh, Peter berusaha secepatnya pergi ke rumah sakit. Akan tetapi Charlie yang merasa sesak malah membuka jendela. Sontak Peter pun syok parah setelah menyadari sesuatu terjadi pada adiknya. Ia pun sampai tak kuasa untuk melihat kaca spion.
Hingga setibanya di rumah, Peter yang syok terlihat berjalan lemas menuju kamarnya tanpa memberitahu apa yang terjadi pada orang tuanya. My God! Akibat kejadian semalam, Charlie pun tewas setelah kejedot tiang listrik. I just wanna Oh God, it's Charlie! Hingga setelah upacara pemakaman selesai, kematian Charlie sampai membuat keluarga ini benar-benar menjadi kelam dan sangat berbeda dari kematian si nenek. Dan setiap malam, kini Annie selalu tidur di rumah pohon untuk mengenang kematian anak bungsunya. Singkat cerita, Annie yang depresi baru saja tiba di perkumpulan adu nasib, namun kini Annie mengurungkan niatannya. Saat akan pergi, Annie pun dihampiri seorang ibu-ibu bernama Joan. Lalu ia yang mengetahui musibah yang menimpa Annie turut berduka atas meninggalnya Charlie. Di saat itu pula, tiba-tiba saja Joan memberikan alamat rumahnya jika Annie ingin curhat tentang kesedihannya. Mendengar hal itu, Annie pun berterima kasih pada Joan. Saat Annie akan tidur, ia yang depresi sampai tidak mau lagi disentuh oleh suaminya dan memilih untuk pergi tidur di rumah pohon. Meskipun gedek, namun Steve yang mengerti tetap mengizinkannya. Sementara di kamar, Peter yang masih dihantui rasa bersalah tiba-tiba mendengar suara aneh yang biasa Charlie lakukan. Di keesokan harinya, Annie yang pergi keluar terlihat mencari alamat rumah Joan. Oh, you're perfect. Come in. Come in. Saat menemui Joan, sontak Annie pun heran dengan motif keset yang persis dibuat oleh mendiang ibunya. Mendengar hal itu, Joan pun berkata mungkin saja cuman kebetulan. Sesaat kemudian, Annie pun bercerita jika dirinya sangat sedih karena saat mengecek TKP, kepala Charlie sudah hilang entah kemana, di mana polisi menduga jika kepala Charlie digondol hewan gurun. Hingga akhirnya, pemakaman Charlie terpaksa dilakukan tanpa kepala. Kemudian, Joan yang kepo tiba-tiba menanyakan kedekatan dirinya bersama Peter. Mendengar hal itu, Annie berkata jika saat ini ia dan Peter tidak terlalu dekat dan Peter seolah menanggung rasa bersalah seumur hidupnya. Lantas, tiba-tiba saja Annie curhat jika dulu ia sering tidur sambil berjalan, di mana pada saat itu Annie secara tidak sadar pernah berusaha untuk membakar Peter dan Charlie setelah menyiramnya dengan pertalit dan dengan korek yang sudah menyala. Namun untung saja ia keburu sadar dan mengurungkan niatannya. Tapi hingga saat ini, Annie masih belum ingat alasan dirinya melakukan hal tersebut. Singkat waktu, Annie yang bekerja di bidang pembuatan miniatur tiba-tiba saja ngide dengan membuat miniatur reka ulang kecelakaan Charlie, lengkap dengan tengkoraknya yang buntung menghantam tiang PLN. Melihat hal itu, Steve yang datang merasa heran dengan tingkah Annie yang semakin aneh. Lantas, ia pun menyuruh Annie untuk segera makan malam bersama. Di tengah makan malam yang hening dan dingin, Peter berusaha mencairkan suasana dengan memuji masakan si ayah. Mendengar hal itu, Annie yang sentimen tiba-tiba memberikan raut wajah yang jijik pada Peter. Menyadari hal itu, Peter yang tak kuat dengan sikap ibunya memintanya untuk mengungkapkan saja apa yang menjadi unek-uneknya. Fine, then say what you want to say then. Peter. Just fucking say it! Don't you! All I do is worry and Seolah mendapat jalan, Annie langsung ngebacot dan menyalahkan Peter atas kematian Charlie. Ia pun merasa kecewa karena yang menghabisi Charlie adalah kakaknya sendiri, jadinya tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. because nobody admits anything they've done, and I can't forgive.
Setelah si ibu mengungkapkan semua kekesalannya, Peter pun berkata, bukannya ibu yang nyuruh Charlie ikut ke pesta? Kalau nggak ikut mungkin Charlie masih hidup. Di tengah situasi panas, Steve berusaha melerai pertengkaran mereka. Singkat waktu, Annie yang pulang berbelanja tiba-tiba kembali bertemu dengan Joan yang SKSD. Dengan tingkah bak ibu-ibu komplek, Joan berkata jika kemarin ia menemui seorang dukun untuk meminta cara berkomunikasi dengan arwah cucunya. Mendengar hal itu, Annie merasa konyol karena hal tersebut sangat di luar Nurul. Ia pun berusaha untuk pamit, namun Joan selalu mencegahnya dengan bacotan yang tiada henti. Lantas, Joan berniat mengajak Annie ke rumahnya untuk membuktikan perkataannya. Dan karena Annie nggak enakan, ia pun akhirnya menurut saja. Nice mood setter. Sesampainya di rumah Joan, Annie pun merasa ngeri dengan sesuatu yang akan dilakukannya. Louis, are you here? If you are here with us. Sontak Annie pun merasa aneh saat gelas yang dipegang bergerak sendiri. Di tengah kengerian, Joan pun berniat memperlihatkan kemampuan arwah cucunya saat berkomunikasi. Sontak Annie yang syok memutuskan untuk segera pulang. Namun Joan tiba-tiba memberikan sebuah kertas mantra jika saja Annie ingin berkomunikasi dengan Charlie. Namun Annie harus berkumpul dengan seluruh anggota keluarganya saat ritual ini dilakukan. Betapa syoknya Annie saat mendengar suara cipokan yang selalu dilakukan Charlie semasa hidupnya. Singkat waktu, malam pun poek. Annie yang akan tidur tiba-tiba heran saat melihat semut-semut hitam merayap di kasurnya. Dan seperti yang kita tahu, semut-semut ini yang mengerubungi kepala Charlie di pinggir jalan. Mom. Ternyata semua itu hanyalah halu. Saat Peter menanyakan apa yang ibunya lakukan, tiba-tiba saja Annie keceplosan dengan berkata jika dirinya tidak pernah ingin menjadi seorang ibu. Dan sebenarnya Annie dipaksa oleh ibunya untuk mempunyai anak. Bahkan saat sedang hamil, Annie yang sering mengalami keanehan berusaha melakukan abrasi, namun selalu gagal. Mendengar hal itu, Peter pun syok parah dan menganggap jika ibunya berusaha menghabisinya. Rupanya kengerian tadi merupakan sebuah mimpi. Sesaat kemudian, dengan tingkahnya yang aneh, Annie langsung membangunkan Peter. Tak lupa ia pun membangunkan Steve, di mana ada sesuatu yang harus dilakukan saat ini juga. Come on. Saat berkumpul, sontak mereka pun heran dengan rencana yang akan dilakukan oleh Annie. Annie pun berkata jika saat ini dirinya berencana untuk melakukan sebuah ritual untuk berkomunikasi dengan Charlie. Mendengar hal itu, Steve yang merasa konyol berusaha menolak kegilaan ini. Akan tetapi, Annie meminta kesempatan sekali saja untuk membuktikannya. What language is even that? Charlie, it's Mommy. Now, if you're in here, Charlie, tiniest little movement, okay, Charlie? Dirasa sudah terhubung, Annie mempersiapkan buku dan meminta Charlie untuk menggambar. Dan entah takut atau apa, Steve yang muak berniat menyudahi semua ini. What is it? It's Charlie! You are scaring me! This is your sister. Charlie? Setelah melihat fenomena tersebut, tiba-tiba saja Annie mengalami kerasukan. Hello? Dad, I don't like this. What's happening? Please stop. Why are you scaring me? Make it stop! Please stop! Sontak Steve pun muak dengan apa yang dilakukan oleh Annie.
Di keesokan harinya, Peter yang sedang belajar tiba-tiba heran saat melihat kilatan cahaya yang aneh. Hardships. In 1920, it caused food loss, where the federal government has. Di tengah keanehan, Peter pun pura-pura pergi ke WC. Sepulangnya ke rumah, Steve pun heran dengan bau yang sangat menyengat di rumah ini. Dan setelah mengecek ruang kerja Annie, ia pun syok saat melihat Annie telah menghancurkan semua pekerjaannya. Tak cuma itu, ia pun heran dengan sebuah miniatur yang tanpa kepala. Hingga di tengah malam, Annie yang termenung tiba-tiba heran saat mendengar seseorang menggambar dari kamar Charlie. Sontak Annie pun kaget saat melihat buku Charlie yang menggambar dengan sendirinya. Sementara itu, Peter yang sedang tidur juga mengalami kejadian mengerikan. You were pulling on my head! What? No, I wasn't. Di tengah rasa syok, Peter berkata jika ia sempat melihat sosok Charlie di pojok ruangan. Setelah mendengar cerita Peter, Annie pun merasa jika energi negatif sedang mengincar Peter. Lantas ia pun meminta Peter untuk tenang karena ia akan melakukan sesuatu. Entah apa yang sebenarnya terjadi, seolah-olah buku itu memberikan kutukan pada siapa saja yang berniat membakarnya. Di keesokan harinya, Annie yang panik bergegas menemui Joan kembali untuk meminta tolong. Joan, please, I need to talk to you. Rupa-rupanya, Joan sedang melakukan ritual dengan menggunakan foto Peter. Di saat itu pula, Annie yang kembali melihat keset teringat dengan barang-barang milik ibunya. Sementara di sisi lain, Peter yang sedang beristirahat heran setelah mendengar suara seseorang memanggilnya. Smell you! Dr. Nee! Get out! Sontak Peter pun heran saat melihat seorang emak-emak berteriak-teriak di pinggir jalan dengan memanggil namanya. Kembali pada Annie yang baru tiba di rumah. Terlihat ia yang panik bergegas mengecek semua barang milik ibunya. Di tengah pengecekan, Annie pun heran saat menemukan sebuah buku yang berisi tentang Raja Paimon atau dengan nama lain si Dewa Tipu Daya, di mana dalam keterangan, setelah Paimon dipanggil, ia akan merasuki tubuh yang rentan. Lantas ada sebuah peringatan, jika Raja Paimon adalah pria, jadi ia ingin dibangkitkan di tubuh pria juga. Kemudian, jika ritual pembangkitan selesai, orang-orang yang melakukan ritual dijanjikan mendapat kekayaan dalam sekejap. Di tengah rasa ngeri, ia pun penasaran dengan album foto milik ibunya. Rupanya Joan adalah salah satu anggota perkumpulan yang tergabung bersama ibunya. Dan betapa syoknya Annie saat melihat foto pesta pernikahan ibunya yang pasangannya entah dengan siapa. Hingga setelah mengecek barang-barang ibunya, tiba-tiba saja Annie penasaran dengan loteng rumahnya yang akhir-akhir ini berbau busuk. My God! Sontak Annie pun syok parah saat mendapati jasad manusia tanpa kepala serta dengan simbol yang digambar menggunakan darah. Apakah ini adalah jasad ibunya yang dibongkar? Sementara itu, Peter yang sedang belajar kembali mendapat keanehan.
What's wrong? Sontak semua orang pun heran saat melihat Peter yang tiba-tiba berperilaku aneh. Setelah kejadian tersebut, pihak sekolah memberitahu Steve terkait kejadian yang menimpa Peter. Mendengar hal itu, Steve pun bergegas menjemputnya. Hingga setibanya di rumah, Annie pun syok parah saat melihat keadaan Peter yang tak sadarkan diri. Lantas Steve berkata jika menurut pihak sekolah, kejadian ini merupakan ulah Peter sendiri yang seperti orang depresi. Hingga setelah membawa Peter ke kamar, Annie yang panik berusaha memberitahu Peter jika ia baru saja menemukan jasad tanpa kepala di atas loteng. Namun ia pun merasa jika jasad itu sangat mirip dengan ibunya. Di tengah rasa tak percaya, Steve diminta untuk segera mengeceknya. Setelah mengeceknya, jelas Steve pun syok parah dengan jasad mertuanya yang berada di loteng. Lalu tiba-tiba saja Steve curiga jika Annie lah yang selama ini telah membongkar makam ibunya. Tapi jelas saja Annie membantahnya. Ia pun berusaha menjelaskan jika hal ini merupakan kutukan yang dilancarkan oleh Joan, salah satu anggota sekte sesat yang pernah tergabung bersama ibunya, di mana ia merasa diperalat karena telah membacakan mantra saat berusaha memanggil Charlie. Sambil melumuri buku dengan thinner, Annie meminta Steve untuk membakar buku gambar Charlie untuk memutus kutukan. Namun setelah melihat tingkah aneh Annie, Steve pun menolaknya dan menganggap jika istrinya ini sudah gelo. My God, entah apa yang sebenarnya terjadi. Bukannya Annie yang terbakar, tapi malah Steve. Namun setelah kejadian itu, Annie seperti dirasuki sesuatu. Di tengah malam, Peter yang baru siuman langsung heran saat melihat cahaya kuning dari arah rumah pohon, serta dengan suasana rumah yang sangat sepi. Namun tanpa ia sadari, sosok si ibu sedang nemplok di sudut kamar. Di tengah keheranan, Peter berusaha mencari keberadaan ayah dan juga ibunya. Mom? Mom? Betapa syoknya Peter saat melihat ayahnya sudah matang terpanggang. Di saat itu pula, Peter mulai merasakan seseorang memperhatikannya. Mom, please stop! Mom, I'm sorry! Mommy? Di tengah kepanikan, sontak Peter pun heran saat melihat banyak sekali lalat di tempat ini. Dirasa semua ini mimpi, Peter berusaha menyadarkan diri sambil berpikir positif. Akan tetapi... Dengan jurus paduli bagong, Peter yang tak kuat dengan kengerian yang terjadi nekat menerobos jendela loteng. Hingga setelah kepala ibunya copot, cahaya aneh terlihat merasuki tubuh Peter. Mengerikan sekali setelah melihat Annie terbang tanpa kepala ke rumah pohon, Peter yang kini terlihat berbeda langsung menyusulnya.
Mengerikan sekali, rupanya kepala Charlie yang hilang sudah dibawa anggota sekte ini untuk media penyembahan sebelum Raja Paimon berpindah tubuh. Di situ pula terdapat jasad ibu dan juga si nenek yang bersujud tanpa kepala. Dan setelah mahkota di kepala Charlie dipindahkan, tiba-tiba saja jasad si nenek dan juga ibunya bersujud ke arahnya. Kemudian, Joan berkata jika akhirnya mereka berhasil memberikan tubuh seorang pria sehat untuk Anda, di mana sebelumnya mereka hanya bisa memberikan tubuh wanita sakit yaitu Charlie sebagai wadah sementara. Tapi kini apa yang Paimon inginkan sudah terpenuhi. Mereka pun meminta kekayaan dan juga pengetahuan yang tidak pernah diketahui siapapun pada Raja Paimon ini, yang dimana Raja Paimon adalah salah satu dari 8 Raja Neraka. Hail Paimon! Bagaimana film yang sangat mengerikan bukan? Semua ini berawal dari si nenek yang menjadi ketua sekte sesat penyembah Raja Paimon, dimana seperti yang kita tahu, Paimon adalah salah satu dari 8 Raja Neraka. Awalnya, si nenek merencanakan kebangkitan Paimon pada kakaknya Ani, namun kakaknya Ani memilih untuk mendiskon umur. Jadinya, Ani dipaksa untuk memiliki anak, namun karena dulu si nenek dijauhkan dari Peter, si nenek akhirnya menjadikan Charlie sebagai inang sementara. Hingga saat waktunya sudah tiba, Charlie pun diputuskan dan Paimon dipersiapkan bangkit di tubuh Peter dengan hasutan dan trik Joan yang menjadi asisten kepercayaan si nenek di sekte sesat. IMDb untuk film ini adalah 7,3 dan menurut saya yang cocok dinilai 7,5. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Hereditary 2018. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.